Saudara, perang yang masih memanas di Timur Tengah berpotensi memicu krisis energi dan memaksa sejumlah negara mengambil kebijakan darurat demi menghemat bahan bakar minyak. Lantas bagaimana pengaturan keuangan agar kita bisa menghadapi krisis dampak perang? Kita akan tanyakan langsung ke perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, ada Mbak Mike Rini. Selamat siang Mbak Mike. Selamat siang, Vidi. Mbak Mike, terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang hari ini. Tentu kita tidak berharap begitu kalau nanti ada kenaikan harga-harga, tapi tetap ada potensi seperti itu mengingat situasi perang saat ini. Nah, kalau itu nanti terjadi, kita khawatir. Dari sekarang apa yang harus kita siapkan, Mbak, mengenai keuangan? Ya, Vidi. Jadi memang walaupun dari Presiden Prabowo sendiri mencoba meyakinkan kita masyarakat bahwa kita akan bisa berhasil keluar dari krisis, ya itu saya kira motivasi yang juga perlu. Namun kita yang tahu urusannya kita, jadi kita memang harus siap-siap ya. Nah, ketegangan situasi geopolitik ini bukan geopolitik lagi ya, ini udah terjadi perang dan akan memungkinkan bahkan sudah di negara lain sudah mulai melakukan efisiensi begitu. Nah, kalau di sini ya menurut saya memang perlu ada langkah-langkah pencegahan ya, langkah-langkah antisipasi. Ini kita bisa mengkombinasi dengan kita memperkuat emergency fund kita ya, kemudian juga kita memperkuat dari pengelolaan risiko kita, yaitu dikuatkan juga dengan kesiapan dari kita memiliki asuransi kesehatan, asuransi jiwa maupun tambahan lagi mungkin asuransi yang bertujuan untuk mengcover perlindungan terhadap risiko kehilangan penghasilan kita. Maklumlah kalau terjadi situasi ketegangan politik seperti ini, perang ya, itu bisa berdampak juga terhadap individu ya. Misalnya kita bisa kehilangan pekerjaan ya, karena dunia bisnis juga tentunya pasti akan mengalami dampaknya juga ya. Bagi yang bekerja mungkin bisa kehilangan pekerjaan, bagi yang punya bisnis juga mungkin bisnisnya jadi surut ya. Kalau sudah begitu berarti inflasi naik, kita kehilangan daya beli. Mbak Mike, tapi gini Mbak, kan kalau orang untuk asuransi begitu kan perlu membayar premi, mereka harus ini lagi. Itu kan ada pos anggaran lain yang justru bertambah, sementara harga-harga juga bakal naik. Nah ini bagaimana menyiasatinya gini nih Mbak? Ya, karena itu memang harus ada priority ya. Kalau udah situasi perang, itu berarti memang ada berbagai pos-pos pengeluaran yang harus kita sesuaikan ya. Jadi setidaknya di dalam sebuah anggaran rumah tangga ketika terjadi potensi krisis yang meningkat seperti ini, maka pos-pos pengeluaran yang sifatnya secondary ya, yang tersier itu bisa dihentikan. Kalau tidak bisa dihentikan, bisa dipangkas begitu ya. Jadi banyak cara untuk penghematan sehingga kita dapat memperkuat emergency fund kita. Itu sudah keharusan gitu, karena situasinya sudah tidak bisa ditawar lagi. Bisa juga yang saat ini hanya mengandalkan BPJS, jika masih ada kelebihan ditambah lagi dengan asuransi swastanya. Jadi lebih tahan dan yakin secara finansial. Baik, terus tadi Anda bilang yang bisa dikurangi pos-pos lain. Menurut Anda mana yang bisa kira-kira dipangkas lagi agar ini bisa kita gunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk keperluan menambah asuransi begitu? Ya, contoh misalnya kita punya gaya hidup ya, kita mungkin makan di luar, kita mungkin jajan ya, itu sebenarnya bukan sifatnya pokok gitu atau harus kita laksanakan, tetapi merupakan pilihan aja ya. Jadi yang kebutuhan memang harus kita laksanakan ya, sandang, pangan, papan, kemudian juga berbagai kebutuhan energi kita, listrik, transportasi, kemudian juga untuk komunikasi ya. Itu jika tidak bisa dikurangi berarti kan bisa kita kurangi. Kurangi juga mungkin ada strateginya, tidak langsung potong tetapi mungkin mengurangi frekuensinya. Nah, begitu beberapa strateginya. Baik Mbak Mike, terus kemudian kan ini kita sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, orang mau berlebaran begitu. Biasanya ini orang juga mengeluarkan banyak pengeluaran begitu. Nah, menurut Mbak apa yang harus dilakukan di saat situasi seperti ini? Terus tapi kemudian kita juga ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini seperti apa yang bisa Anda sarankan? Jadi kalau Anda yang karyawan, nah saya sudah cek nih beberapa kelihatannya cukup positif bahwa akan mendapatkan THR ya. Sekali lagi, kita memang perlu sesuaikan dengan situasi kondisi saat ini.
ada kebiasaan ketika merayakan hari raya itu kita perlu busana baru, kita perlu menyajikan sajian makanan lebaran ya, kita perlu melaksanakan tradisi salam tempel ya, yang semuanya itu menurut saya adalah bukan sesuatu yang sifatnya wajib gitu, tetapi merupakan sesuatu yang bisa kita alokasikan sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi kalau situasinya kita mau antisipasi risiko ya, karena risiko ini Oke, meningkat ya, maka dari THR kita itu bisa kita alokasikan misalnya katakan 25%-nya untuk menambah emergency fund-nya kita atau untuk membeli asuransi swasta untuk meningkatkan kualitas asuransi kesehatan kita gitu. Jadi dari dana THR itu mungkin tidak semuanya kita gunakan untuk oke. aktivitas harian kita, tapi bisa kita alokasikan untuk menambah ketahanan finansial kita tadi. Namun yang tidak boleh dikurangi adalah kewajiban kita sebagai muslim untuk membayar zakat yang bisa dialokasikan dari THR tadi. Baik Mbak, jadi kalau yang saya tangkap di situasi kayak gini kita harus lebih banyak berhemat dan mengalihkan uangnya begitu untuk kepentingan yang lebih penting begitu, misalnya tadi untuk asuransi seperti itu ya Mbak ya. Nah kalau di dalam situasi kayak gini kita masih perlu berinvestasi atau bagaimana mengenai investasi? Apakah berhenti saja atau seperti apa untuk sementara? Ya, jadi investasi tetap perlu dijalankan, terutama jika kita belum cukup dana emergensinya, ya. Dana emergensi ini kan berarti kita harus mengalokasikan dari pendapatan bulanan kita. Kalau kebetulan kita mendapatkan THR, ya kita alokasikan juga dari THR kita. Nah, tujuan dari investasi ini memang harus sesuai dengan prioritasnya, ya. Oke. Prioritas kalau belum ada tadi saya sebutkan emergency fund, maka itu yang diprioritaskan, ya. Kemudian selanjutnya mana prioritas kehidupan kita yang untuk masa depan, apakah dana pendidikan anak, apakah dana pensiun kita, itu tetap semuanya harus dijalankan ya, kecuali Anda kena risiko misalnya Anda kehilangan pekerjaan ya karena kena PHK. Nah, berarti dana yang ada, kemampuan menabung Anda berarti saat itu sedang tidak mungkin gitu, sehingga dana yang ada perlu dialokasikan untuk bertahan hidup sampai kehidupan Anda, penghasilan Anda normal kembali. Baik, Mbak Mike Rini, pakar perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi. Terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang yang memberikan kami pemahaman bagaimana cara mengelola keuangan di saat ancaman krisis. Terima kasih Mbak Mike.